Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Putra Pratama. Dengan saya 41618214. Saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya dengan judul Sistem Manufaktur Cerdas dan Teknologi Industri Terapan untuk Industri Berkelanjutan dengan mata kuliah Smart Manufacturing, dan jurnal ini diterbitkan pada 22 April 2020 dan dosen saya Pak Hendri STMT. Judulnya Smart Manufacturing System and Applied Industrial Technologies for a Sustainable Industry, a Systematic Literature Review. Diterbitkan 22 April 2020, ditulis oleh Raffaelli Ciofi 1, Marta Travaga Leoni, Giuseppina Piscitelli, Antonella Petrillo, and Adele Parmentolo. Ini ada linknya juga di Google Scholar. Latar belakang. Saat ini industri manufaktur bertujuan untuk meningkatkan daya saing melalui teknologi inovatif. Yang disebut teknologi pemungkin dengan tujuan pendorong pertumbuhan baru di sektor industri. Daya saing, inovasi, dan berkelanjutan merupakan pengungkit strategis bagi pembangunan ekonomi global. Dalam hal ini, yang perhatian dari para industri dan akademis masyarakat adalah untuk menganalisis bagaimana sistem manufaktur digital akan mendorong perusahaan ke arah berkelanjutan dan lingkaran ekonomi. Pada kenyataannya, seperti yang diakui oleh beberapa penulis, inovasi dan berkelanjutan adalah dua hal penting masalah untuk para hadir dan masa depan generasi dari pintar manufaktur sistem. Untuk selanjutnya, rumusan masalah yang perhatian dari para industri dan akademis masyarakat adalah untuk menganalisis bagaimana sistem manufaktur digital akan mendorong perusahaan ke arah berkelanjutan dan lingkar ekonomi. Pada kenyataannya, seperti yang diakui oleh beberapa penulis, inovasi dan berkelanjutan ada dua penting masalah untuk para hadir dan masa depan generasi dari pintar manufaktur sistem. Memang, ekstraksi dari alam sumber daya berlebihan, limbah, produksi, dan global yang pemanasan yang masalah diketahui semua. Dalam hal ini, pencarian yang muncul telah menunjukkan bagaimana model melingkar untuk menggunakan kendali limbah memiliki pengaruh positif pada peningkatan seluruh rantai pasok untuk memproduksi produk. Tujuan penelitiannya, bisnis model yang berfokus pada pengurangan, pengumpulan, penggunaan kembali, pemulihan, dan daur ulang. Jika prinsip-prinsip dan praktik terbaik dari manufaktur cerdas yang sepenuhnya dilaksanakan, perusahaan akan memiliki satu kesempatan untuk memaksimalkan yang sinergi antara digitalisasi dan lingkar ekonomi. Dalam hal ini, itu akan mungkin untuk memaksimalkan penggunaan kembali, mengurangi energi limbah, menyimpan modal, remanufaktur, dan daur ulang dari produk, komponen, dan bahan dalam rangka meningkatkan keberlanjutan, keseluruhan, dan keuntungan. Teori dasarnya, manufaktur cerdas yang dianggap sebagai paradigma baru yang membuat pekerjaan lebih pintar dan lebih terhubung, membawa kecepatan dan fleksibilitas melalui pengenalan inovasi digital. Saat ini, inovasi digital terkait erat dengan berkelanjutannya perusahaan yang sedang berdasarkan pada satu konsep dari lingkar ekonomi. Inovasi digital kemungkinan model ekonomi sirkular mempromosikan penggunaan solusi seperti platform digital, perangkat pintar, dan kecerdasan buatan yang membantu mengoptimalkan sumber daya. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan sebuah sistematis literatur tinjauan tentang apa yang memungkinkan teknologi dapat mempromosikan model bisnis melingkar baru sebanyak 31 artikel. Untuk metodenya di sini menggunakan metode SLR,
yang ketat didasarkan pada transparansi dan kejelasan. Dengan demikian, sebuah SLR berikut sebuah spesifik protokol di rangka untuk mengidentifikasi pertanyaan penelitian untuk fokus pencarian. Pilih database untuk digunakan, menentukan kriteria eksklusi dan kriteria kualitas untuk menganalisis hanya dokumen yang relevan dan dengan tujuan. Pada bagian berikut beberapa rinciannya. Ini yang paling pertama ada start, terus menuju ke question identification. Yang kedua ada database searching identification. Yang ketiga eligibility criteria definition. Yang keempat ada quality criterion definition. Yang kelima ada data synthesis. Untuk dari yang RQ turun ke defining question. Untuk yang DB turunnya ke a search for relevant data, lalu menuju extraction of relevant data. Selanjutnya ada access the quality of the data. Dan selanjutnya ada analyze and combine the data. Lalu menuju ke result of systematic literature review, classification and analysis. Lanjut ke discuss, lalu ke challenge and limit, and finish. Nah, ini proses dari SLR ada 5 fase. Yang pertama, fase pertama, sebuah percobaan investigasi seorang sistematis tinjauan adalah dilakukan pada yang didefinisikan penelitian pertanyaan yang bertujuan untuk menentukan skenario investigasi sebagai mungkin. Tujuan utama dari survei kami adalah untuk menjawab dengan pertanyaan bagaimana bisa digital inovasi memungkinkan baru lingkar bisnis model untuk membantu mencapai keberlanjutan pintar produksi. Tujuan pencarian basis data. Ini fase kedua untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin studi tentang topik yang diniati untuk mendapatkan daftar makalah yang lengkap dalam kaitannya dengan semua sumber yang mungkin. Fase ketiga itu ada definisi kriteria kelayakan. Pencarian otomatis dapat secara tidak dapat mempertimbangkan hasil pencarian. Dengan demikian, dokumen tidak terkait dengan penelitian, pertanyaan, dan basis data pencarian. Identifikasi yang dikecualikan. Untuk fase keempat ada kriteria yang dipilih untuk memiliki sebuah bermakna tinjauan didasarkan pada artikel yang harus berurusan dengan topik dari aplikatif, eksperimental, dan teoritis. Untuk fase kelima itu ada dokumen sintesis data diidentifikasi dan diperiksa untuk kelayakan dan relevansi untuk membentuk sebuah inklus. Untuk pengumpulan datanya, di sini pengumpulan datanya dari dokumen menurut jenisnya, publikasi menurut tahun, analisis negara, bidang subjek, analisis wilayah penelitian. Sebagian besar penulis kolaboratif, penulis paling produktif. Pembahasan penelitian jurnal itu, pengamatan pertama bahwa negara yang paling produktif adalah Cina dan Spanyol. Dan ini tabel-tabelnya dari negara-negara seperti Cina, Jerman, Pakistan, USA, South Korea, Thailand, Italia, Azerbaijan, Beijing, Tunisia, Spain, Taiwan, UK. Untuk diskusinya, tujuan dari bagian ini adalah untuk meringkas temuan utama dari penelitian. Oleh karena itu, hanya hasil yang representatif dari penelitian yang disajikan. Memutuskan untuk memfokuskan diskusi pada makalah konseptual, metodologis, dan aplikasi. Ini tentang tantangan dan batas. Di sini aja ada kesenjangan, kelemahan, dan tantangan. Untuk kesimpulannya, penelitian ini merupakan penyelidikan pertama di bidang manufaktur digital dan berkelanjutan dengan sebuah fokus pada lingkaran ekonomi. Hal ini dimungkinkan untuk menarik beberapa kesimpulan. Menurut beberapa spesifik hasil yang dibahas di dalam sebelumnya bagian
dalam satu konteks dari manufaktur digitalisasi manufaktur cerdas merangkul bagian penting dari masalah penelitian dan inovasi diidentifikasikan sebagai prioritas untuk masa depan. Secara khusus, digitalisasi perusahaan yang sangat berfokus pada teknologi baru sebagai IoT dan di lebih inovatif bisnis model. Bisnis model baru yang berfokus pada pengurangan, pengumpulan, penggunaan kembali, pemulihan, dan daur ulang. Jika prinsip-prinsip dan praktik terbaik dari manufaktur cerdas yang sepenuhnya dilaksanakan, perusahaan akan memiliki satu kesempatan untuk memaksimalkan yang sinergi antara digitalisasi dan melingkar ekonomi. Dalam hal ini, cara itu akan mungkin untuk memaksimalkan penggunaan kembali bahan dalam rangka meningkatkan keberlanjutan, keseluruhan, dan keuntungan. Sebagai contoh, Google menerapkan mesin belajar untuk meningkatkan energi mereka, efisiensi, dan perusahaan seperti Bosch dan Siemens sedang mengembangkan pabrik digital pintar dibangun di atas AI dan pembelajaran mesin yang dapat mengurangi konsumsi energi dan limbah selama produksi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.